hari Senin ini kita jadwalkan untuk memanggil saksi ahli, ya, alat bukti saksi ahli IT di sini. Kita mengundang jam 10 dan hari ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut. Ya, ini masih pendalaman, kami masih berkoordinasi karena dia adalah saksi ahli bagi kami. Kami membutuhkan beliau punya keahlian di sini untuk bisa membantu kelengkapan daripada berkas perkara yang ada. Tindak lanjutnya setelah ini menyangkut 2 tersangka yang sudah kita amankan. Ya, besok kita akan memanggil seorang inisialnya GA, ya, sebagai saksi besok. Kita undang jam 10 datang ke sini untuk sebagai saksi menyangkut daripada 2 tersangka ini. Ya, karena kita masih mengejar di sini adalah penyebar masifnya, sambil berjalan untuk siapa sih penyebar pertamanya ini masih terus diselidiki oleh unit cyber subdit cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Nanti kalau sudah ada, sudah kita amankan, nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Termasuk nanti juga siapa sih yang di dalam video situ. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Sen. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana. Yang kemarin juga diproses udah kayak gitu. Sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi. Jadi ya udahlah gitu aja. Bagi saya setidak-tidaknya ada 2 perbuatan penting terkait dengan video yang memiliki konten persenggamaan yang masuk dalam kualifikasi pornografi. Yang pertama adalah perbuatan membuat video tersebut. Kalau yang saya baca dari media sosial, nampaknya orang-orang yang beradegan persenggamaan di dalam video tersebut itu adalah juga mereka yang merekam sendiri adegan tersebut. Jadi tidak seperti dialog kita malam ini di mana saya bicara lalu ada Anda yang merekam, kan begitu. Ini kan dia sendiri yang membuat, yang memproduksi gambar hidup pornografi tersebut. Yang kedua adalah perbuatan menyebarluaskan. Nah, sifat dari perbuatan menyebarluaskan adalah kelanjutan dari perbuatan membuat. Jadi tidak mungkin ada orang yang menyebarluaskan tanpa ada orang yang membuat pornografi. Kebetulan dalam hukum kita dalam undang-undang pornografi, baik perbuatan membuat atau memproduksi dengan perbuatan menyebarluaskan itu diancam dengan ketentuan pidana yang sama, di dalam pasal yang sama, dalam norma larangan yang sama, cuma sifatnya alternatif saja. Nah, artinya perbuatan membuat dan menyebarluaskan ini equal, setara, sebanding gitu ya. Sehingga menjadi pertanyaan oleh publik sebenarnya ketika misalnya pihak Polri baru menetapkan tersangka orang-orang yang diduga menyebarluaskan. Kenapa tidak yang memproduksi dulu? Kenapa tidak yang membuat dulu yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Karena justru orang bisa menyebarkan konten porno ini karena ada yang membuat. Jadi dari sisi ini menurut saya ada hal yang perlu diperjelas oleh pihak Polri kenapa penetapan tersangka baru tertuju kepada orang-orang yang menyebarluaskan pornografi ini. Ya, kalau yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang menyebarluaskan, maka dia menjadi saksi bagi perbuatan menyebarluaskan itu. Cuman kan yang menjadi titik harus didalami oleh Polri adalah bahwa kalau apa yang saya baca di media sosial dan media massa, bahwa ini direkam oleh kamera ponsel yang bersangkutan. Berarti disimpan di dalam perangkat milik pribadi yang bersangkutan. Bukan tidak mungkin penyebar luasannya juga melibatkan yang bersangkutan. Jadi pemeriksaan besok bukan tidak mungkin yang bersangkutan akan naik pangkat. Ya, begitu diperiksa ternyata punya kaitan dengan penyebar luasan,
itu, maka kemudian dia akan bisa jadi juga statusnya menjadi tersangka penyebar luasannya katakanlah gitu. Walaupun secara yuridis normatif saya katakan tadi sebenarnya sudah layak juga ditetapkan sebagai tersangka kaitan dengan membuatnya kan begitu. Hari pertama nikmatin aja, hari pertama nikmatin. Sama sebelum juga dia udah ngerawat sih dari apapun lah gitu ya. Dan yang terpenting kan anak-anak, dan dia sudah menunjukkan hal itu. Dan ya Ferdi juga udah nganggap dia ibunya. Ya itu yang saya harapkan ya itu. Kang Salmar. Nggak ada sih, karena memang tiap harinya ketemu gitu. Jadi pulang malam, pergi pagi pulang malam gitu. Ya Semua. kita harus berusaha bijak lah dalam hal apapun lah. Kalau dalam masalah rumah tangga, ya apalagi baru seumur jagung ya. Pasti ada permasalahan, pasti ada. Tapi gimana caranya kita tuh sering komunikasi, sering ngobrol terus. Jadi kalau begini, kalau ini begini, bagaimana kalau kita begini. Jadi kita udah membayangkan kalau kita berantem kayak seperti ini nanti gimana ya. Ya udah aku pergi jauh dari kamu. Udah habis itu dingin aku. Sih malah sebenarnya memang Akang ini yang aku cari gitu. Aku suka sama cowok yang cemburuan. Karena di balik kecemburuan itu berarti dia sayang. Udah itu aja intinya. Begitupun sebaliknya. Kamu sayang nggak sama aku kan? Sayang. Ya makasih ya. Udah. Aku yakin sama dia gitu kan, sebelumnya juga lihat dulu dia kayak seperti apa sama anak-anak gitu ya. Itu sayang banget ya. Ya bisa, ya nggak cuma ya mungkin orang lihatnya ya ada yang berprasangka yang wah ini cuma di di YouTube aja kayak seperti itu ya. Tuh lihat tuh Bunda. Alhamdulillah senang. Terharu sih lebih tepatnya karena akhirnya ayah menemukan bunda. Bisa akhirnya kan biasanya adik-adik yang ngurus putri, sekarang akhirnya ada bunda juga. Sedikit tenang juga, senang banget. Kebahagiaan ayah? Senang aja lah. Senang. Senang ya. Yang penting bahagia, sayang sama anak-anaknya ya. Aduh, itu yang kadang-kadang aku terharunya gitu. Anak-anaknya Kang Sule itu bener-bener deket banget sama Natalia. Apalagi yang kecil itu udah kayak nggak bisa pisah sama bundanya. Ngikutin, ngintilin kemana-mana. Pokoknya ngintilin si Natalia. Ya bahagia. Kalau dilihat Natalia bisa menjadi ibu dari anak-anaknya Sule. Karena memang kayak anak kecil itu kan nggak bisa dibohongin ya gitu, dan yang kecil itu erat banget. Kalau yang saya lihat ya di mana-mana ngikutin bundanya lagi make up dia ngikutin, gelendotin gitu. Terus sama Iki juga deket, sama Putri, sama yang nomor 3 siapa Rizwan apa siapa, deket semua pokoknya anak-anaknya, sayang semua. Dan Natali tulus banget sama anak-anak. Ya alhamdulillah dia sudah menemukan kebahagiaannya dia kan, seperti yang selalu dia ucapkan di dalam pernikahan kami kan, dia sudah ingin bahagia gitu. Saya dulu belum tahu maksudnya apa, tapi ya masih berjalan gitu, masih berjalan karena memang seperti saya selalu ucapkan bahwa apapun yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah kata bersama gitu kan. Jadi apalagi saya memulai seperti dari nol dengan Janet, saya juga ingin menepis anggapan orang-orang bahwa memang anggapan itu dikondisikan oleh Janet supaya saya itu seolah-olah tidak bekerja, saya seolah-olah tidak ada andilnya dalam karirnya dia gitu kan. Jadi semua orang sekarang hampir rata-rata orang membuli saya kan, menjatuhkan saya. Jadi saya ingin klarifikasi bahwa semuanya itu salah. Saya merasa terjebak aja. Iya, merasa terjebak. Kenapa tuh? Ya karena kan gini ya, ini pertama Janet yang minta cerai. Satu. Dalam gugatannya ada dicantumkan bahwa harta Gonogidi akan dibicarakan secara keluargaan. Waktu itu saya awalnya tidak ada kepikiran untuk Gonogidi, ya udahlah, saya bilang dia emang udah nggak mau sama saya, udah saya pergi dari rumah, saya bawa motor, udah that's it. Setelah Bang Ropan bilang bahwa apapun yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata. Satu poinnya itu, saya udah mulai berpikir, oh ya udah, tapi saya belum ngajuin apapun waktu itu kan. Setelah saya lihat bahwa Janet di sosial media dia posting dengan calon suaminya waktu itu, kemudian memperkenalkan dia sebagai calon suaminya ke orang tuanya, dan
mereka kemana-mana pakai aset kami, pakai mobil kami, pakai tempat tinggal kami di Bandung dan sebagainya. Jadi saya pikir kok nggak adil ya gitu. Maksudnya dulu perjuangin semuanya dengan saya, tapi menikmatinya dengan orang lain, dengan laki-laki lain. Siapa yang 30%? Siapa Saya yang 30%. Masalahnya saya 30%. bilang, udah saya cukup 30% aja kok, saya bilang. Kita sepertiganya aja. Janet nggak mau dibagi. Janetnya nggak mau dia sama sekali nggak mau ngebagi apapun. Intinya sih itu, dia sama sekali nggak bagi apapun karena dia merasa semuanya kerja kerasnya dia. Kendalanya kayak contoh terakhir, lawyernya nggak datang. Janetnya mau siap-siap mau nikah kan, terus lawyernya juga nggak datang. Akhirnya ditunda lagi sebulan. Itu yang bikin lama sebetulnya. Dan itu juga sebenarnya kerugian buat dia juga. Karena apa? Karena saya akan terus bicara di media. Kalian berdua di sinetron? Enggak, kan sama-sama aktor, pasangan saya kan juga aktor juga kan, jadi sama-sama paham lah. Enggak ada. Dia tahu kerja kok, dia tahu kerja, tuntutan seorang aktor memang harus seperti itu gitu loh. Dia tahu. Gak ada komentar sama sekali gak ada komentar. Gue pun kalau pulang ke rumah juga gak pernah ngebahas ini. Gue di film aja mini gue biasa aja, apalagi sinetron yang memang ada tuntutan untuk oh ini nggak boleh, ini sensor gitu. Masih sebatas itu aja. Sama sekali nggak ada rasa cemburu. Gue kan memang di dunia entertain udah hampir kurang lebih 8 tahun, jadi gue udah tahu banget di industri entertainment itu seperti apa. Gitu aja sih. Iya, karena gue ngerasa Amanda cocok lah buat gue, orang yang pas buat gue, wanita idaman gitu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.